Pemirsa, antisipasi wabah demam berdarah, markas polisi sektor di Lombok Timur di fogging. Penyemprotan dilaksanakan di semua ruangan termasuk ruang tahanan dan lingkungan polisi. Petugas dari Dokter Kesehatan Polda NTB melakukan penyemprotan di lingkungan markas Polsek Selong, Lombok Timur. Mereka menyemprot semua ruangan termasuk ruang tahanan dan halaman Mapolsek. Kegiatan fogging ini dilakukan untuk mengantisipasi wabah demam berdarah di lingkungan Polsek. Lebih lagi di musim penghujan yang melanda sejumlah wilayah di Lombok Timur saat ini rawan menyebabkan penyakit demam berdarah. Di Dokes Polda NTB untuk melaksanakan fogging di Polres, Polsek. Kebetulan Polsek Selong kita dapat jadwal hari ini. Ini kenapa fogging nih Pak Polsek? Ini bukan dalam arti personil kita di BD, bukan, tapi ini adalah program rutin untuk mengantisipasi jangan sampai anggota dan keluarga atau masyarakat yang ke Polsek maupun tempat yang lain. Kegiatan fogging akan dilanjutkan ke sejumlah polsek lainnya di Lombok Timur hingga beberapa hari ke depan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, objek wisata Bukit Kayangan di Lombok Timur ramai dikunjungi wisatawan. Dari objek wisata ini pengunjung bisa menikmati panorama Selat Alas dan keindahan Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, mulai ramai dikunjungi wisatawan selama libur. Para pengunjung yang datang ke objek wisata ini disuguhi pemandangan indah dengan hamparan laut Selat Alas dan panorama Gunung Rinjani dari titik ketinggian. Dari Bukit Kayangan, pengunjung bisa melihat langsung bongkar muat kapal di Pelabuhan Kayangan dan lalu lalang perahu nelayan. Pengunjung dipastikan semakin betah dengan sejumlah spot swafoto yang instagramable dan lokasi camping ground dengan latar pegunungan dan panorama laut. Alhamdulillah bagus walaupun belum terlalu jadi. Terus juga pemandangannya bagus sih dari sana atas, Masya Allah. Selain menyuguhkan panorama indah, di objek wisata ini juga pengunjung bisa melihat lebih dekat busana adat Sasak dan Sulawesi yang mencerminkan keragaman penduduk desa Labuan Lombok. Lahan perbukitan seluas 2 hektar ini disulap menjadi destinasi baru oleh pemerintah desa setempat dan mulai dibuka sejak 18 Desember 2021. Awalnya di sini di Bukit Kayangan ini sejak zaman dulu sudah biasa didatangi sama masyarakat, baik dari masyarakat Desa Labuan Lombok itu sendiri maupun dari luar. Fasilitas yang ada di sini ada beberapa gazebo yang bisa ditempati duduk-duduk oleh pengunjung. Ada 2 rumah adat yang kami sudah siapkan tempat bersuah foto, baik itu adat Lombok, Sasak, dan adat Sulawesi. Kenapa kami memilih 2 adat itu? Karena mayoritas dari masyarakat Labuan Lombok di sini 60%-nya dari suku Sasak sendiri dan 40% dari suku Sulawesi. Sehingga dua-duanya ada di sini ya. Bisa mewakili 2 suku itu. Nah, bagi Anda yang belum menentukan tempat bertamasya selama libur Natal dan Tahun Baru, objek wisata Bukit Kayangan di Desa Labuan Lombok, Kabupaten Lombok Timur bisa menjadi pilihan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pemirsa, hampir setiap hari Anda meminum kopi Arabica, tapi tahukah Anda bagaimana proses kopi Arabica dibuat? Berikut liputannya. Di Desa Gololobos, kopi Arabica Manggarai tumbuh subur di kebun-kebun milik warga. Pada masa panen, warga bisa memanen hingga 1.200 liter biji kopi dalam 4 kali panen. Tanpa harus menggunakan pupuk buatan, tanaman kopi Arabica Manggarai tumbuh subur dengan kualitas biji kopi yang baik. Yakobus Kas, salah seorang petani kopi Manggarai yang menerapkan perawatan khusus terhadap tanaman kopi miliknya.
Pengaruhnya kalau pangkas, dia punya biji itu tetap besar dia. Mutu kopi itu bagus. Yakobus memiliki kebun kopi seluas 1 hektar di belakang pekarangan rumahnya. Di pekarangan rumah saya, itu kan ditanam campur dengan cengkeh. Jadikan cengkeh itu sebagai pohon pelindung. Sebagai tanaman pelindung, cengkeh berperan mengendalikan cahaya matahari menuju pohon kopi. Selain terpaan sinar matahari, proses pematangan kopi Manggarai dipengaruhi pula kondisi geografis yang kering di dataran tinggi dan pengaruh angin dingin Australia, sehingga pematangan buah menjadi sempurna. Proses pasca panen merupakan salah satu kunci cita rasa kopi Manggarai. Setelah dipetik, pada hari itu sorenya harus dikupas, digiling. Kemudian direndam 1 malam. Waktu pengupasan itu difermentasi dulu. Besok paginya dicuci, lemak-lemaknya itu dikeluarkan habis. Sehingga terus dijemur langsung 2 jam saja. 2 jam saja sudah antar ke perusahaan kopi Koperasi Lembunai. Penjemuran biji kopi Manggarai di tingkat petani sedikit berbeda dengan penjemuran kopi di tempat lain. Petani kopi Manggarai hanya menjemur biji kopi selama 2 jam setelah proses fermentasi dan pencucian. Setelah itu, petani dapat membawa biji kopi langsung ke koperasi untuk diolah kembali. Koperasi Lembunai di Manggarai Timur didirikan pada 2008 dengan jumlah anggota mencapai 5.000 petani kopi. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di News NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.